dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, mari sembah Dia. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur, oh, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Katakan, mari sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baik
Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak. Sekali lagi katakan, akan bersorak. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung. Mari sama-sama katakan, akan bersorak, akan bersorak-sorai. Sekali lagi, akan bersorak-sorai. Katakan, bersyukurlah kepada semuanya. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin, kepada Tuhan semuanya, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya. Amin.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. sekali lagi katakan, betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari sama-sama katakan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku bawa korban syukur bagimu,
sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Mari sembah. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa Kamu. Mari sama-sama katakan, punyamulah kebesaran, oh, punyamulah kejayaan Tuhan sampai selama-lamanya. Di hadapan tahta kudus-Mu ku sembah Kau. Sekali lagi katakan, punyamulah kebesaran, oh haleluya, oh segala kebesaran kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal, ku sembah Kau. Katakan, Kau sumber pengharapan kekal, ku sembah Kau. Katakan sekali lagi, Kau sumber pengharapan kekal, ku sembah Kau Tuhan. Dialah-Mu, haleluya, kami sembah Kau. Kau sumber pengharapan, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, dialah-Mu, dialah-Mu, haleluya, dialah-Mu, haleluya, dialah masih yang adalah-Mu, haleluya, haleluya, kita adalah masih yang adalah-Mu. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Sembuhkanlah tubuh yang sakit ya Bapa. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan Tuhan memberi pekerjaan. Yang butuh usaha Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menolong. Keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan.
Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membukakan pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon Bapa agar kami semua beserta anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, merindukan anak-anak, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya. Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, kami mohon Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh putus asa, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh tidak percaya, roh kecemasan, roh ingin bunuh diri. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Kami tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Allah memerintahkan kita untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Firman Allah berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan Yesus adalah teladan kita
dalam mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Firman Allah berkata, kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus tahu betul bahwa cawan dan roti adalah lambang penderitaan dan kematian mengerikan yang akan dialaminya. Namun Yesus mengucap syukur untuk semuanya. Sementara kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini, mari kita bersyukur bila kita sedang dalam keadaan berkekurangan. Pada suatu hari, ada lebih dari 4.000 orang mengikut Yesus, dan Yesus ingin memberi mereka makan. Tetapi yang ada pada mereka hanya 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil. Kebutuhan jauh melampaui kemampuan. Apa yang perlu dilakukan bila kita mengalami hal semacam ini? Uang tak cukup untuk makan sampai akhir bulan. Uang tak cukup untuk menyekolahkan anak-anak. Ingin berusaha tapi modal tidak cukup. Ada yang sakit tetapi tidak punya uang untuk menebus obat dan sebagainya. Apabila kebutuhan jauh melampaui kemampuan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika yang ada kurang dari yang diperlukan. Sesudah itu, Yesus mengambil ke7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Ketika kebutuhan jauh melampaui persediaan yang ada, hanya ada 7 roti untuk memberi makan lebih dari 4.000 orang. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk apa yang ada. Dan mujizat terjadi, keperluan tercukupi. Semua orang makan sampai kenyang. Ucapan syukur begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengadakan mujizat untuk mencukupkan segala keperluan kita. Pemazmur berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mempersembahkan syukur sebagai korban berarti bila melihat kepada keadaan hidup kita, tak ada alasan untuk bersyukur. Tetapi bila mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan selama ini, kita sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Oleh karena itu, kita putuskan untuk bersyukur senantiasa. Ini artinya mempersembahkan syukur sebagai korban. Orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban akan jujur jalannya dan akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Hasil akhirnya Tuhan dipermuliakan. Mempersembahkan syukur sebagai korban berarti memutuskan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan walau sedang berkekurangan, walau sedang sakit, walau sedang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Firman Allah juga mengingatkan kita agar berhenti khawatir tetapi berdoa. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah,
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Khawatir akan kekurangan yang sedang kita hadapi tidak menyelesaikan masalah, tetapi berdoa yang disertai ucapan syukur akan menggerakkan tangan Tuhan untuk mengadakan mujizat yang kita perlukan. Karena pekerjaannya sebagai seorang pekerja sosial, seseorang ditugaskan menolong orang-orang miskin di negara lain. Suatu hari dia jatuh sakit dan kiriman uang tidak datang pada bulan itu. Untuk menghemat ongkos, dia terpaksa harus makan bubur. Ketika dia pulang ke negara asalnya untuk cuti dan memeriksa kesehatan, dia bercerita tentang penyakitnya. Setelah memeriksa keadaan orang ini, dokter mengatakan bahwa yang paling tepat memang adalah dia harus makan bubur ketika dia sakit beberapa waktu yang lalu. Bila seandainya dia masih makan makanan yang keras, normal seperti biasa, pastilah dia akan mati. Firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah salah satu contoh di mana Allah memakai pengalaman yang kelihatannya tidak menyenangkan, seperti berkekurangan karena tidak menerima kiriman uang bulanan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah ada di antara kita yang saat ini juga sedang berkekurangan? Kebutuhan jauh melampaui apa yang ada. Inilah yang harus kita lakukan. Firman Allah berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman Allah berpesan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Sementara kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini, mari kita bersyukur bila kita sedang berada di tengah-tengah penderitaan. Firman Allah berkata, setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan di sini adalah lambang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Walau demikian, Tuhan Yesus tetap bersyukur. Dengan demikian Tuhan Yesus memberi teladan agar kita tetap bersyukur walau sedang di tengah-tengah penderitaan. Firman Allah berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan merupakan bagian dari kehendak Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah mengajarkan bahwa penderitaan akan membuat kita menjadi kuat. Firman Allah berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan ingin agar kita menjadi orang-orang yang tekun, tahan uji, dan penuh pengharapan. Tetapi tidak ada ketekunan, tidak ada tahan uji, tidak ada pengharapan tanpa penderitaan. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa hidup kita. Rasul Paulus menggambarkan penderitaannya sebagai duri dalam daging. Kita baca dalam firman Allah, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Beberapa orang menafsirkan duri dalam daging ini sebagai penyakit. Mereka mengabaikan fakta bahwa Rasul Paulus memberitahu kita apa yang dimaksudkannya dengan duri di dalam daging ini, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh dia. Duri dalam daging Paulus bukanlah sakit penyakit, tetapi roh jahat. Roh jahat inilah yang menggerakkan orang-orang atau peristiwa alam untuk menghalangi, menghambat usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini adalah beberapa contoh duri dalam daging yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar biasa, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Contoh yang lain dari duri dalam daging Paulus adalah di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Paulus pernah merasa lelah karena didera oleh penderitaan seperti ini. Hidup menderita terus, capek juga. Hidup sakit terus, lelah juga. Rasul Paulus berkata, karena itu 3 kali Paulus pernah meminta agar penderitaan ini dijauhkan dari dirinya. Tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bila hidup serba nyaman, kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan.
Kita pikir kuat gagah kitalah yang memungkinkan segala-galanya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, kita akan sadar bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Semua yang baik yang terjadi adalah penyataan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, sikap kita terhadap penderitaan adalah aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di tengah-tengah penderitaan, kesukaran, siksaan, penganiayaan, dan kesesakan, kesetiaan Tuhan akan nampak seperti terang siang hari. Karena itu ucapkanlah syukur senantiasa, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Beberapa ratus tahun yang lalu, seseorang hidup di masa kerajaan Inggris diperintah oleh seorang ratu yang menganiaya dan membunuh orang-orang yang bersungguh hati dalam mengikut Tuhan Yesus. Orang ini dikenal mempraktekkan perintah firman Allah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebagai seorang yang bersungguh hati dalam mengikut Tuhan Yesus, dia ditangkap karena dituduh mengajarkan ajaran sesat. Dalam perjalanan menuju ke pengadilan di kota London, dia terjatuh dan patah kakinya. Seseorang mengejek dia dengan berkata, "Apakah kau mau mengucap syukur untuk patah kaki ini?" Orang ini menjawab, "Dalam keadaan patah kaki pun, saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan." Tetapi peristiwa patahnya kaki orang ini membuat perjalanan menuju ke pengadilan di kota London menjadi tertunda. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, terdengar kabar bahwa ratu yang membenci orang-orang yang bersungguh hati dalam mengikut Tuhan Yesus sudah meninggal dunia dan digantikan oleh seorang raja yang bertoleransi kepada orang-orang yang bersungguh hati dalam mengikut Tuhan Yesus. Akibatnya, orang yang bersyukur untuk segala hal dalam segala keadaan ini dibebaskan, tidak perlu melanjutkan perjalanan ke London dan boleh pulang ke rumahnya. Firman Allah berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Yesus tahu betul bahwa cawan dan roti adalah lambang penderitaan dan kematian mengerikan yang akan dialaminya. Namun Yesus mengucap syukur untuk semuanya. Sementara kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini, mari kita bersyukur untuk sesama orang percaya. Di dalam surat-suratnya kepada berbagai gereja,
Rasul Paulus memberitahu mereka bagaimana ia selalu mengucap syukur untuk iman mereka kepada Kristus. Kepada orang-orang Kristen di kota Roma, ia berkata, pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kepada orang-orang Kristen di kota Efesus, ia berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kepada orang-orang Kristen di kota Filipi, ia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kepada orang-orang Kristen di kota Kolose, ia berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kepada orang-orang Kristen di kota Tesalonika, ia berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Mereka semuanya belum sempurna, tetapi Rasul Paulus mengucap syukur untuk mereka. Bila kita membicarakan sesama orang percaya, apakah kita membicarakan kekurangan mereka? Ataukah kita mengucap syukur untuk kasih karunia yang mereka terima dari Tuhan? Apakah kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka? Kita perlu mengucap syukur bukan saja untuk keadaan atau situasi hidup, tetapi juga untuk manusia yang kita kenal. Setiap hari kita perlu berterima kasih kepada Tuhan untuk sesama orang percaya kepada Tuhan. Setiap hari mari kita biasakan untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk keluarga kita, untuk suami, istri, anak-anak, kakak, adik, orang tua, om, tante, keponakan, sepupu, dan sebagainya. Setiap hari, mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, rekan kerja di kantor, sesama anggota gereja, dan sebagainya. Kita perlu mengucap syukur untuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita perlu mengucap syukur untuk kasih mereka terhadap orang-orang lain. Kita juga perlu mengucap syukur tentang sesama kita bahwa mereka telah menerima dan percaya kepada firman Allah yang diberitakan kepada mereka. Kita juga perlu mengucap syukur untuk pemberian sesama kita kepada Tuhan dan kepada kita. Kita juga perlu mengucap syukur untuk kemurahan hati yang Tuhan kerjakan di dalam hati sesama kita. Sementara kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini, mari kita mengucap syukur untuk sesama, seperti untuk keluarga kita, suami kita, istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik, teman-teman kita, tetangga kita, rekan sekerja di kantor, sesama anggota gereja, dan sebagainya. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakaralaba saddatorialaba kusyai. Apakah ada di antara kita yang saat ini sedang berkekurangan? Kebutuhan Anda jauh melampaui apa yang ada padamu. Firman Allah mengingatkan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mempersembahkan syukur sebagai korban berarti bila melihat keadaan hidup kita, tak ada alasan untuk bersyukur. Tetapi bila mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan selama ini, kita sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Oleh karena itu kita memutuskan untuk bersyukur senantiasa dalam segala hal. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena pertolongannya tidak akan terlambat. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebab Dia sudah berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Mari kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan sekarang ini. Ilialamo kakaralabasandatorialabakusyai. Irialabasandatorialabasandatorialabakusyai kakaralabakusyai. Ilialamoho lialabasandatorialabakusyai kakaralabakusyai. Mari kita berani minta segala keperluan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji, jika kamu meminta sesuatu kepada Aku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Irialamo kakaralabasandatorialabakusyai. Kalabasandatorialabakusyai kakaralabasandatorialabakusyai. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami minta, di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakaralabasandatorialabakusyai. Apakah saat ini ada yang sedang berada di tengah-tengah penderitaan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di tengah-tengah penderitaan, kita akan sadar bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Semua yang baik yang terjadi
adalah penyataan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu sikap kita terhadap penderitaan adalah aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di tengah-tengah penderitaan, kesukaran, siksaan, penganiayaan dan kesesakan, kesetiaan Tuhan akan nampak seperti terang siang hari. Karena itu ucapkanlah syukur senantiasa, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Mari kita bersyukur sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakara labasanda tori alabakushai, kakara labasanda tori alabakushai, kakara labakushai. Sementara kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hari ini, mari kita mengucap syukur untuk sesama. Mari kita mengucap syukur untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk orang tua kita, untuk kakak, untuk adik. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk keponakan, paman dan bibi, om dan tante, opa dan oma, dan segenap keluarga kita yang lain. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk teman-teman kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk tetangga-tetangga kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk rekan-rekan kerja kita di kantor. Mari kita berterima kasih untuk sesama anggota gereja. Mari kita sebutkan nama-nama mereka sekarang dan mari kita katakan terima kasih Tuhan untuk sesama yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kirialamo kakara labasanda tori alabakushai, kakara labasanda tori alabakushai. Kirialamo labasanda tori alabakushai, kakara labakushai. Kirialabasanda tori alabakushai. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kakak dan adik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat orang tua, buat opa, oma yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat sepupu-sepupu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat keponakan-keponakan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat tetangga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat teman-teman di kantor, di pekerjaan, di sekolah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat teman-teman di gereja, saudara-saudara seiman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Ilialamo kakara labasanda tori alabakushai, kakara labakushai. Irialabasanda tori alabakushai. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali dan cawan dan roti akan dibagikan. Nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan,
kami aman bila kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, mari kita berdiri. Ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan?
tetapi belum mendapat cawan dan atau roti, mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Ku bawa korban syukur bagimu, penebusku, karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahan, biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Punyamulah kebesaran, amin, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bawa korban syukur. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Karya kasih
ku sembah Kau Tuhan. Irialah bola batanda korialah batanda korialah batanda korialah bakusyai. Irialah batanda korialah bakusyai. Irialah bohalialah batanda korialah bakusyai. Kekaralah bakusyai. Irialah bohalialah batanda korialah bakusyai. Kekaralah batanda korialah bakusyai. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menghentikan wabah penyakit COVID-19 sekarang juga. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus menghentikan wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini.
Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera sekarang ini di layar, atau mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya minta saudara mengucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus. angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus. angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan,
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.